Guys, udah pernah lihat bupati kena timpuk sama batu belum? Jadi kemarin lalu ada bupati yang kena timpuk dengan batu, ditimpuk dengan sepatu, ditimpuk dengan sendal, ditimpuk dengan aqua dan lain sebagainya. Di demo rame-rame. Tidak tanggung-tanggung. Ada 50.000 orang yang ngedemo bupati pati. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa bupati pati ini didemo? Kemudian ya, kalau saya perhatikan, Indonesia itu diambang kebangkrutan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena salah satu indikasinya adalah pajak. Semua dipajakin. Ya, di Konoha itu kentut sekalipun dipajakin, ketawa dipajakin. Semua dipajakin. Bikin video seperti ini pun dipajakin. Aduh, luar biasa. Jadi, selain kenaikan pajak yang gila-gilaan, ada lagi ciri-ciri negara yang mau bangkrut. Apa itu? Dan ini sangat penting sekali, guys. Ini sangat urgent sekali. Dan ini ya sangat berpengaruh bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Apa itu? Kenapa Bupati Pati didemo oleh masyarakat, didemo rame-rame gitu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena arogan. Ya, Bupati Pati mengatakan kalau cuma 5.000 doang mah gampang. Ya, bila penting 50.000 orang demo. Nah, ketika di demo 50.000 orang, ketika Bupati Pati ini bonyok, dilempar, ya, ditimpukin dan lain sebagainya, maka dia minta maaf. Ya. Nah, alasan kedua karena apa? Karena masalah pajak. Tidak hanya di Pati sebenarnya, di rata-rata di seluruh Indonesia itu kan ada kenaikan pajak ya, pajak PBB. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena efisiensi. Siapa yang menyerukan efisiensi ini? Pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat mengatakan efisiensi, semua efisiensi. Jadi secara tidak langsung pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah seperti bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya untuk apa? Untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan. Wow, luar biasa sekali. Lalu siapa dalam kenaikan pajak ini semua? Apa yang jadi permasalahan? Kenapa pemerintah kita itu gila-gilaan naikin pajak? Apa sebenarnya alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Indonesia diambang kebangkrutan. Salah satu ciri-ciri negara yang mau bangkrut itu adalah biasanya mereka menaikkan pajak gila-gilaan. Logikanya gini, kalau negara itu santai-santai aja, kalau negara itu baik-baik aja, nggak ada masalah, negara tidak akan menaikkan pajak gila-gilaan. Ada yang naik 200%, ada yang naik 1000% dan sebagainya. Aduh, gila banget. Jadi justru karena pemerintah kita gagal untuk mengelola negara sehingga mereka menguras rakyat dengan pajak. Apa-apa dibajakin. Sebenarnya ya, kita itu bukan malas bayar pajak ya. Ini saya alami sendiri ya. Sebenarnya kita bukan malas bayar pajak, tapi kita nggak tahu pajak itu mau diapain. Ada yang dikorupsi, ada yang ditilep lah, ada yang nggak jelas, ada yang untuk jalan-jalan pejabat, ada yang bayar mobil mewah pejabat, ada yang bayar pejabat untuk beli tas branded, ada yang digunakan untuk hura-hura, ada yang digunakan untuk bayar hotel dan lain sebagainya. Aduh, gila banget. Kalau misalnya kita bandingkan dengan luar negeri, misalnya seperti di Norwegia, Finlandia dan sebagainya, pajak itu kembali ke masyarakat, maka mereka nggak jadi masalah dipotong pajak. Ya, seperti apa? Seperti fasilitas umum misalnya. Ya, kolam renang yang gratis, kemudian taman-taman yang gratis, tempat wisata yang gratis, ya, air minum yang gratis, ya. Di tengah masyarakat itu ada air minum gitu, ada semacam air mancur gitu. Ada tuh di luar negeri, di Finlandia air minum gratis, ya. Jadi pajak kita itu kembali ke kita, sementara di Indonesia nggak kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengelolaan pajak yang kurang baik dan benar. Banyak korupsi gila-gilaan. Ya. Kemudian, apa indikasi negara yang mau bangkrut? Ya, indikasi kedua ya sekarang ya. Indikasi kedua itu
korupsi gila-gilaan. Sama seperti yang terjadi di Sri Lanka. Pertama ya pajak dinaikin. Yang di Argentina juga seperti Venezuela. Biasanya pajak itu indikasi pertama pajak dinaik gila-gilaan. Kemudian apa lagi? Kemudian korupsi merajalela. Itu. Yang dua itu sudah cukup kuat ya. Bukti bahwa negara kita itu diambang kebangkrutan. Siapa yang jadi eh, permasalahan gitu? Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Sebenarnya presiden. Banyak orang membenci Bu Sri Mulyani, banyak orang membenci Pak Nusron dan sebagainya. Enggak, fokusnya Pak Prabowo. Itu semua anggota Pak Prabowo. Pak Prabowo yang bisa menekan ini semuanya. Pak Prabowo gagal ya mensejahterakan rakyat Indonesia. Pak Prabowo gagal ya mengelola negara. Itu intinya. Nggak ada yang lain. Pak Prabowo bisa aja menekan Bu Sri Mulyani. Hei Bu Sri Mulyani, jangan pajakin masyarakat dong. Ya, jangan gitu dong. Kita harus mengerti penderitaan rakyat dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Ya, justru karena ya diduga surat edaran daripada pemerintah pusat yaitu Pak Prabowo, ya efisiensi kepala daerah dan kepala daerah menekan pajak. Ini kan berkesinambungan, ya. Ada hubungannya ya. Intinya itu Pak Prabowo. Pak Prabowo lah yang bisa membekukan DPR. Pak Prabowo yang bisa menghukum mati para pejabat koruptor. Pak Prabowo yang bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, Pak Prabowo tidak berani mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ya, boro-boro perampasan ya aset. Ya, koruptor aja diampuni. Padahal sebelum menjabat, oh saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Saya akan bikin pasukan khusus. Pret, tai kucing. Pak Prabowo gagal ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah revolusi yang ada di Pati ini akan berdampak pada pemerintah pusat? Menurut kalian gimana? Apakah ini berdampak atau tidak? Apakah ini akan memicu kemarahan daripada masyarakat? Sebenarnya ya, mengelola negara itu ya harusnya fokus pada SDM gitu. Jangan fokus pada SDA, fokus pada pajak gitu. Tapi saya melihat Pak Prabowo itu nggak fokus pada SDM. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, saya melihat Pak Prabowo itu, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo, presiden yang paling lemah. Ya, kita lihat masa lalunya ya. Saya tidak sedang membongkar-bongkar masa lalu Pak Prabowo, tapi ketika dia bersujud, ya, ketika dia dulu rival dengan Pak Jokowi, ya, ada pengumuman tuh ya, pengumuman kemenangan presiden, dia bersujud ya, bersujud, dia menang, Pak Jokowi juga menang saat itu. Ricu kan saat itu. Ya, Pak Prabowo mengatakan dirinya menang, Pak Jokowi juga seperti itu. Padahal yang menang Pak Jokowi, tapi dia bersimpuh, ya, bersujud kemenangan. Itu artinya bahwa pembisik-pembisik dari Pak Prabowo, sekeliling daripada Pak Prabowo itu nggak jujur. Itu pertanda nomor satu. Ya. Kemudian apalagi Pak Prabowo itu ya tidak secara eksplisit ya, tidak pernah merasakan yang namanya susah sekali gitu, hidup di tengah masyarakat gitu. Nggak pernah. Dia kan oh, termasuk bangsawannya dia. Anak menteri ternama dan sebagainya. Jadi dia tidak merasakan penderitaan masyarakat itu di bawah, gimana caranya nyari kerja, susahnya nyari kerja gitu. Ya, semenjak Pak Prabowo jadi presiden kita nyari kerja susah, apa-apa dipajakin, dikit-dikit dipajakin. Aduh, gila. Pejabat ya, mobil-mobil pejabat dibeli tuh ya, mobil mewah. Aduh, gila emang Indonesia ini. Jadi kalau saran saya buat Pak Prabowo ya, mending Bapak ini aja deh, istirahat aja di rumah gitu. Jangan Bapak itu pengen berkuasa gitu, pengen jadi presiden. Udahlah ya, nggak apa-apa. Presiden cuma setahun, nggak apa-apa lah ya. Biarlah posisi Bapak itu digantikan dengan pemimpin lainnya yang lebih bagus gitu. Menurut saya itu jauh lebih bagus Pak KDM memimpin negara ini daripada Pak Prabowo. Dari mana saya tahu? Dari data. Data mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
Itu artinya kinerja daripada Pak Kang Deddy Mulyadi ini lebih bagus daripada Pak Prabowo. Walaupun KDM ini kader daripada Pak Prabowo. Jadi Bapak harusnya ini deh ya, berbesar hati. Ada yang lebih baik dari Bapak. Lebih baik Bapak istirahat di rumah, ya menikmati hari tua. Ya takutnya gini deh Pak, takutnya Bapak itu ada, mungkin pikun gitu atau lupa gitu karena faktor usia gitu. Jadi ada yang lebih muda yang mengambil keputusan yang sangat cepat itu, gercep gitu. Seperti Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi kalau misalnya dia jadi presiden itu, undang-undang perampasan aset itu harus disahkan. Koruptor itu harus dihukum mati. Saya yakin seyakin-yakinnya itu. Jadi, ke depannya saya akan bahas tentang, Kang Deddy Mulyadi ya. Saya akan mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi RI 1, bukan karena saya fanatik ya, tapi karena kinerjanya. Kalau suatu saat dia melakukan kesalahan, saya yang nomor satu yang mengkritik KDM. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya ini juga nggak saya, inginkan ya. Mudah-mudahan jangan terjadi seperti yang ada di Pati ya. Mudah-mudahan itu bukan pemantik revolusi gitu, perubahan. Kita sebenarnya butuh yang namanya revolusi, perubahan besar-besaran. Bila penting bubarkan DPR, diganti namanya dengan apa? Dengan pendetua kayak ya, dengan kepala suku kayak diganti aja namanya ya, jangan DPR. Ya, atau, ganti aja namanya ya, atau apa kek namanya gitu, jangan DPR deh. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya takut ya, ini yang saya takuti, mudah-mudahan jangan terjadi. Takut kejadian yang ada di Pati ini terjadi di Jakarta Pusat. Dan saya melihat ya komentar-komentar para netizen di TikTok, di sosial media. Komentarnya, habis dari Pati, terbitlah ke kantor pusat atau pemerintah pusat. Karena Jawa Tengah itu salah satu ya, salah satu yang menentukan kemenangan daripada presiden. Jawa Tengah itu banyak loh penduduknya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, yang 3 ini yang bisa menentukan nasib presiden. Masyarakat Jawa Barat kalau marah, kalau, Jawa Tengah dikumpulin sama Jawa Timur, ya bisa lengser itu Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo mulai sekarang Anda harus hati-hati, jangan melakukan kebijakan yang serampangan gitu, ya. Saya melihat Pak Prabowo itu belum ada kebijakan yang sangat berdampak kepada masyarakat, nggak ada nggak ada. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu lebih sibuk mengurusi tentang apa, mengurusi tentang luar negeri, ngurusin Palestina, Pulau Galang dan sebagainya. Aduh aduh Pak, aduh, kenapa sih Bapak nggak istirahat aja di rumah gitu? Sudah tua Pak, istirahat di rumah aja. Ya mending memelihara kucing aja Pak, ya jagain Bobby itu Pak, kucing si Bobby itu. Kemudian apalagi indikasi daripada negara yang mau bangkrut? Intoleransi. Kasus intoleransi marak di mana-mana dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Kenapa? Ya kasus intoleransi ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka biar masyarakat itu saling curiga satu sama lain. Jadi oposisi dipecah dengan cara apa? Dengan cara intoleransi. Biar mereka tidak diganggu korupsi, biar mereka ya tidak didemo gitu, tidak dikritik ya. Itu semacam strategi daripada pemerintah untuk mengacak-acak oposisi. Karena sekarang ini oposisi udah nggak ada lagi kan. Oposisi ini siapa sekarang ini? Ya kita-kita konten kreator. Nggak ada lagi oposisi sekarang ini. Sudah diajak oleh Pak Prabowo bergabung ke kabinet ya. Dikasih hadiah, dikasih kue, pembagian kue, dibagi-bagi kursi ya, kursi jabatan. Sehingga oposisi senyap. Dan Pak Prabowo tidak sadar bahwa konten kreator itu bisa jadi oposisi, Pak. Jangan macem-macem, Pak, dengan pajak, dikit-dikit pajak. Ya, mau kentut pajak. Aduh, gila banget.
Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Reko Noah, salam revolusi.